Shalom, semua anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk pelajaran agama. Kita masuk pada bab 6, Yesus teladanku. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahan Alkitab Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45, Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30, Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13, Matius 7 ayat 3 sampai 5, dan Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Kompetensi inti memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kompetensi dasar memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan, relasi dengan sesama. Indikator, peserta didik mampu menyebutkan sekurangnya 3 sifat Tuhan Yesus yang patut diteladani. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mengapa sifat-sifat itu seringkali membuat Tuhan Yesus dimusuhi oleh para penguasa agama pada zamannya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sumber kekuatan Tuhan Yesus sehingga ia dapat memiliki keberanian untuk bersikap konsisten dan tegas. Keempat, peserta didik mempraktikkan hidup yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Bagian B, meneladani Yesus. Peduli dengan yang menderita. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Dalam bagian ini Tuhan Yesus digambarkan selalu terbuka terhadap penderitaan orang lain. Tuhan Yesus memiliki empati yang sangat tinggi. Hatinya mudah tergerak bila melihat orang yang menderita. Dalam sebuah bagian Alkitab yang lain, dalam Injil Yohanes 11 ayat 31 dan seterusnya, digambarkan bagaimana Tuhan Yesus terharu ketika mengetahui bahwa Lazarus, sahabat yang sangat ia kasihi, ternyata sudah meninggalkan 4 hari sebelum ia tiba di rumahnya. Bahkan dalam ayat 35 dikatakan bahwa Tuhan Yesus menangis. Kemampuan Tuhan Yesus untuk berempati dengan orang lain seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 12 ayat 15, Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Empati berasal dari kata dalam bahasa Yunani, empathie, yang dibentuk dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu yang berarti di dalam dan pathos yang berarti perasaan atau penderitaan. Jadi kata empati berarti mampu menghayati perasaan atau penderitaan orang lain. Kata ini sedikit berbeda dengan kata simpati yang
mungkin lebih sering kita dengar. Kata simpati juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu sympathei, ya, yang dibentuk dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu sum yang berarti bersama-sama dan pathos yang berarti perasaan atau penderitaan. Jadi kata simpati berarti ikut merasakan perasaan dan penderitaan orang lain. Berbeda dengan kata empati dan simpati, tidak menunjukkan kadar perasaan atau penderitaan yang ditanggung kepada orang yang menderita. Sebaliknya, kata empati menunjukkan kadar yang lebih mendalam, karena di situ diperlihatkan bahwa orang yang ikut berempati itu benar-benar berada dalam posisi yang sama dengan orang yang mengalami kemalangan dan penderitaan tersebut. Dari gambar di atas, maka kita dapat mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus menunjukkan empatinya kepada orang lain yang menderita, maka ia benar-benar merasakan penderitaan orang itu dan ikut menanggungnya. Itulah sebabnya dalam kisah kematian Lazarus dilukiskan bahwa Tuhan Yesus menangis. Ia adalah tangisan kesedihan karena kehilangan seorang sahabat dan saudara yang sangat dekat seperti yang dirasakan pula oleh Maria dan Marta yang merupakan saudara dari Lazarus. Ia justru sering bertabrakan dengan para penguasa dan pemimpin agama seperti ketika Tuhan Yesus melakukan berbagai kebaikan pada hari Sabat. Bagi para pemimpin agama ini, hari Sabat lebih penting daripada manusia. Tidak demikian halnya bagi Tuhan Yesus. Yesus sendiri mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 27 sampai 28. Dekat dengan mereka yang dilecehkan. Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 30. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus dekat dengan orang-orang yang hina, dilecehkan, disingkirkan. Dalam bagian ini diambil contoh tentang perempuan Samaria yang dijumpai Tuhan Yesus di sumur Yakub di kota Sikhar. Perempuan ini mempunyai masalah dengan pernikahannya. Perempuan ini dianggap sebagai perempuan nakal atau pezina. Itulah sebabnya ia pergi ke sumur pada tengah hari sekitar pukul 12 siang. Sementara perempuan-perempuan lainnya umumnya pergi pada pagi hari mungkin sejak pukul 6 atau 7 pagi dan paling siang mungkin pukul 10 karena mereka perlu menggunakan air itu untuk memasak atau mencuci pakaian. Perempuan ini menghindari jam-jam di pagi hari karena tentu di sumur itu banyak perempuan lain yang pasti akan menggunjingkannya. Orang Samaria memiliki agama yang mirip dengan orang Yahudi. Hanya bedanya pusat peribadatan mereka bukan di Yerusalem, melainkan di Bukit Gerizim. Mereka pun hanya mengenal 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sebagaimana kitab suci
mereka sementara kitab-kitab yang lain tidak mereka kenal. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, darah mereka yang tercampur dengan darah bangsa Asyur dan agama mereka yang berbeda dengan agama Israel. Hal ini yang membuat mereka tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap orang Samaria najis. Namun Tuhan Yesus tidak peduli dengan sikap orang Yahudi yang tidak suka kepada orang Samaria. Ia malah mendekati mereka. Ia menegur perempuan itu di sumur Yakub, dan mereka kemudian terlibat dalam percakapan teologis yang mendalam. Kata-kata Tuhan Yesus membuat perempuan itu takjub dan terheran-heran, sehingga ia segera pergi dan mencari orang-orang di kota untuk menjumpai Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa dari seorang yang terbuang karena situasinya. Perempuan ini telah menjadi penginjil yang memperkenalkan orang banyak kepada Tuhan Yesus. Membenci ketidakadilan. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Kasih Tuhan Yesus yang membersihkan bait Allah. Bait Allah adalah pusat peribadatan orang Yahudi, khususnya pada hari raya mereka. Untuk ibadat Sabat, biasanya mereka cukup pergi ke sinagoge-sinagoge yang tersebar di setiap kota dan kampung. Sebagai pusat peribadatan dan ritual, bait Allah di Yerusalem selalu ramai dikunjungi banyak orang yang ingin mempersembahkan kurban mereka. Persembahan kurban selalu menuntut yang sempurna. Karena itulah orang-orang ini selalu berusaha mencari binatang kurban yang sempurna. Selain itu, orang juga mempersembahkan uang di bait Allah. Uang yang beredar sehari-hari tidak boleh digunakan di bait Allah, karena itu uang haram. Dalam Keluaran 20 ayat 4, salah satu dari dasar titah dikatakan, jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Karena itulah patung pahatan atau cetakan seperti wajah kaisar yang terdapat pada mata uang Romawi waktu itu tidak boleh dipergunakan di bait Allah. Semuanya ini tentu sangat memberatkan kehidupan rakyat jelata yang setiap hari sudah sangat berat hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus marah dan mengusir para pedagang dari bait Allah. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Matius 21 ayat 13. Mereka lah yang menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh berdagang di bait Allah. Sudah tentu izin juga harus diberi imbalan uang. Dengan kata lain, orang-orang Saduki menjadi kaya raya karena bisnis mereka di bait Allah. Informasi ini memang tidak ditentukan dalam Matius 21 yang kita baca dalam pelajaran ini, namun dapat ditentukan lewat catatan-catatan sejarah. Jadi tidak mengherankan
Apabila kemudian Tuhan Yesus bertabrakan dengan penguasa pada waktu itu, termasuk orang-orang Saduki yang akhirnya menyebabkan Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman. Membenci kemunafikan, kita baca dalam Matius 7 ayat 3 sampai 5. Tuhan Yesus membenci kemunafikan atau kepura-puraan. Banyak orang yang berpura-pura saleh atau baik, tetapi di balik semuanya itu ternyata mereka adalah serigala yang berbulu domba. Di masa Tuhan Yesus, orang-orang Farisi suka sekali mengamati praktik keagamaan orang banyak. Mereka suka membanding-bandingkan kehidupan keagamaan orang lain dengan praktek mereka sendiri. Orang Farisi berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Doa yang diucapkan orang Farisi seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 12 tampaknya cukup menggambarkan kesalehan orang Farisi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku." Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, namun Tuhan Yesus menganggap orang-orang Farisi itu munafik. Karena kenyataannya mereka tidak akan menunggu sampai Sabat berakhir apabila lembu mereka masuk ke dalam sumur. Bandingkan Lukas 14 ayat 5. Bukankah ini suatu kemunafikan yang luar biasa? Mereka ternyata lebih sayang kepada lembu mereka daripada sesama manusia yang menderita. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyamakan orang-orang Farisi itu seperti makan makam yang dari luar kelihatan bersih, cantik, tetapi di dalamnya terdapat jenazah orang yang dimakamkan. Seperti kata Tuhan Yesus, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Kita bisa baca dalam Matius 23 ayat 27. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kehidupan Yesus adalah hubungannya akrab dengan Bapaknya di surga. Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktu khusus untuk berdoa kepada Bapaknya di surga. Pagi-pagi sekali Tuhan Yesus sudah berdoa. Markus 1 ayat 35. Ketika ia menghadapi pencobaan dan maut, Tuhan Yesus pun berdoa. Kita bisa lihat dalam Lukas 21 ayat 36, 22 ayat 32 sampai 41, 46 dan seterusnya. Mengapa Yesus harus berdoa? Tuhan Yesus tampaknya memahami pentingnya menjalin hubungan yang akrab dengan Bapaknya, supaya ia tetap berada di dalam jalan yang benar, sesuai dengan kehendak Bapaknya. Nah, perlu diingat pula bahwa Tuhan Yesus pun berdoa bagi murid-muridnya, bahkan juga untuk semua
agar kita tetap tinggal di dalam satu persekutuan. Dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21, Tuhan Yesus mengucapkan doanya demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku dan pemerintahan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, inti pelajaran kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita sungguh beruntung karena memiliki teladan dalam diri Tuhan Yesus. Bagaimana seharusnya menjalani hidup ini agar dapat diperkenankan Allah Bapa. Ada sejumlah sifat Tuhan Yesus yang patut kita teladani. Peduli dengan yang menderita, dekat dengan yang dilecehkan, membenci ketidakadilan dan kemunafikan. Kunci untuk berhasil memiliki sifat ini adalah hubungan yang dekat dan akrab dengan Allah Bapa. Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Bapa di surga, memupuk dengan hubungan kita yang akrab dengan Tuhan melalui persekutuan kita, melalui membaca Alkitab. Terima kasih anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini pelajaran kita sampai di sini dan kita ketemu minggu depan. Ada soal yang Ibu sediakan untuk dikerjakan. Silakan nanti di classroom dikerjakan dan dikumpulkan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.